Ya, pemirsa, penjual ikan yang menceburkan pembelinya ke laut di Kepulauan Nias, Sumatera Utara ditangkap. Pelaku menenggelamkan korban dengan tangan terikat setelah terjadi cekcok saat tawar-menawar harga ikan di Pelabuhan Sirombu. Satreskrim Polres Nias, Sumatera Utara menangkap YD alias Amatince Daily, pedagang ikan di tempat penjualan ikan Pelabuhan Sirombu yang menewaskan pembelinya. Polisi kemudian menetapkan sebagai tersangka pembunuhan Abiudin Gulo. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika tersangka terlibat cekcok dengan korban perihal tawar-menawar harga ikan. Tersangka yang menjadi emosi mendorong korban ke laut dari atas Pelabuhan Sirombu dalam keadaan tangan terikat. Korban yang berniat membeli ikan untuk anak istrinya pun tewas beberapa saat kemudian. Untuk motif sementara setelah dilakukan penyelidikan itu karena emosional dari pelaku, karena sebelumnya terjadi cecak mulut antara penjual ikan dengan si korban. Kemudian datang pelaku dan sekalian juga menawarkan ikan yang ada padanya, sehingga pada saat itu terjadi ketidakcocokan tawar-menawar harga, sehingga terjadi cekcok mulut antara pelaku dengan si korban dan kawan-kawannya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan jeratan pasal 338 subsidiar 351 ayat 3. Ya, pemirsa, permasalahan sepele juga membuat seorang pedagang buah di Muara Bungo, Jambi menikam pembelinya hingga tewas. Diduga pelaku kesal karena korban kurang bayar Rp3.000 saat membeli buah. Video amatir warga merekam detik-detik AS korban penikaman di pasar tradisional modern Kabupaten Bungo, Jambi terkapar tak berdaya. Sementara pedagang yang berada di lokasi pun berusaha membantu korban. Diketahui kejadian penikaman berawal saat korban hendak membeli buah-buahan yang dijual pelaku. Pelaku kesal dan menikam korban lantaran kurang membayar sebesar Rp3.000. Usai menikam korban, pelaku berinisial R kabur. Korban mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian perut. Jika cerita aku duduk sini, dia orang situ ribut-ribut, gitu. Pedagang. Permasalahannya apa, Bang? Keselisih pahaman mungkin dengar-dengar itu. Kalau pelaku pedagang buah. Jadi mungkin sekitar jam 9 jam 10 lah. Jam 9 jam 10 ya. Karena kan lagi asik kita duduk pembeli kan. kejadian itu betul. Tadi sudah diolah TKP dan saat ini korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Hanafi. Nah, kita tim akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi dugaan pelaku dan segera mengungkap perkara ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti aksi penikaman. Sementara usai mendapat perawatan medis, korban AS meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hanafi Muara Bungo. Sementara itu, pemirsa, 20 tersangka penganiayaan dan pembunuhan kakak beradik di Warung Tuak, wilayah Batubara, Sumatera Utara menjalani rekonstruksi. Penganiayaan disebabkan kesalahpahaman ini melibatkan seorang oknum TNI yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Satuan Reskrim Polres Batubara, Sumatera Utara bersama polisi militer menggelar rekonstruksi penganiayaan yang menewaskan Muhammad Nizar, 39 tahun, serta melukai kakaknya. Rekonstruksi yang digelar di halaman Polres Batubara ini menghadirkan 20 tersangka, di mana seorang diantaranya oknum TNI. Ada dua versi rekonstruksi yang dilakukan. Pada rekonstruksi versi polisi militer terdapat 11 adegan yang melibatkan tersangka Pratu BH. Sementara rekonstruksi versi polisi dilakukan sebanyak 34 adegan. Pada adegan ke-9, para tersangka terlibat cekcok mulut dengan kedua korban yang diikuti dengan penganiayaan secara bersama-sama menggunakan benda tumpul. Hal tersebut mengakibatkan korban Muhammad Nizar jatuh ke saluran air dan kepalanya dibenamkan oleh para tersangka. Pada intinya tindak pidana kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. Jadi beberapa hal tadi dalam rekonstruksi telah kita dapati beberapa adegan, ada terdiri dari 34 adegan, ya, masing-masing tersangka memerankan peranannya masing-masing.
Senin 7 Maret 2022, Muhammad Nizar tewas akibat penganiayaan berat di sebuah warung tuak Desa Pakam, Kecamatan Medan Deras, Batubara, Sumatera Utara. Sementara kakaknya menderita patah tulang. Peristiwa pengeroyokan bermula ketika Muhammad Nizar terlibat perseteruan dengan beberapa tersangka, namun sempat dilerai. Korban kemudian menelpon kakaknya Muhammad Azhar untuk meminta pertolongan. Di saat yang sama, sejumlah tersangka juga memanggil beberapa teman dan kemudian mengeroyok kakak beradik tersebut. 20 tersangka yang kabur kemudian ditangkap di sejumlah lokasi di wilayah Riau serta Sumatera Utara. Para tersangka dijerat pasal 338 jungto pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Sementara itu, pemirsa, seorang pria yang tengah duduk santai dianiaya sejumlah pemuda di Sampang, Jawa Timur. Aksi pengeroyokan dipicu ketersinggungan pelaku terhadap korban. Detik-detik aksi pengeroyokan seorang pria terjadi di pinggir jalan di Desa Labuhan, Kecamatan Srese, Sampang, Madura terekam kamera pengawas. Korban yang tengah duduk santai dianiaya 3 pengendara motor yang mendatanginya. Bahkan 2 pria lain yang tengah berjalan kaki turut menganiaya korban. Meski dikeroyok 6 orang, korban berhasil melarikan diri. Polisi yang menerima laporan tindak penganiayaan bergerak cepat menangkap 2 pelaku di kediamannya di Desa Labuan, Kecamatan Srese, Sampang. Diketahui aksi pengeroyokan dilatar belakangi ketersinggungan pelaku kepada korban. Aktif 2 tersangka ini melakukan pengeroyokan karena tersinggung akibat dari korban saudara Safik melakukan foto atau mengambil foto dari SPBU milik keluarga dari tersangka. Ya, jadi ketersinggungan sehingga tersangka 2 orang tersebut tiba-tiba melakukan pemukulan kepada korban. Polisi masih mendalami kasus termasuk menyelidiki pelaku pengeroyokan lain yang terlibat. Sementara 2 pelaku utama dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ya, pemirsa, banyak kasus penganiayaan yang berujung pembunuhan akibat dari masalah sepele. Seperti sejumlah kasus yang kami tayangkan tadi. Untuk itu kami mengimbau agar selalu menjaga perilaku maupun kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Pemirsa, Realita akan segera kembali dengan informasi seorang siswa SMP membunuh seorang nenek agar tidak kepergok mencuri. Tetaplah bersama kami.